Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalahie di channel Serem Midnight. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah aku alami ya teman-teman. Kalau ditanya, kok kakak pengalamannya banyak banget sih? Iya memang, karena dari kecil udah ngalamin hal spiritual dan sampai saat ini aku ngalamin. Jadi aku mau nge-share ke kalian cerita-cerita yang sangat menegangkan yang pernah aku alamin gitulah teman-teman. Gimana Papi? Udah ready belum nih? Udah lah. Udah ready. Papi mau nanya nggak? Aku mau cerita tentang apa nih gitu? Iya, ini dari kemarin kan kita belum tag yang pengalaman Lala lagi ya. Kali ini kita coba apa lagi? Mungkin masih banyak cerita yang menarik gitu. Katanya ada satu pengalaman yang kaitan sama tetangga ya atau apa tuh? Iya, jadi itu waktu pas aku ngekos. Ngekos ya kan, nah itu daerah Tangerang lah. Aku ngekos, ya memang awalnya kita saling tegur-menegur. Kayak yang memang di situ posisinya aku duluan yang udah tinggal di sana gitu loh. Terus nggak lama, selang mungkin berapa minggu kemudian ada pendatang baru yang ngekos juga di sana. Nah terus ya kita saling sapa-sapa, ngobrol juga, aku ngobrol juga. Terus makin kesini ada momen dimana aku nolongin tetangga yang kebetulan itu rumahnya ngekosnya di samping rumah dia gitu loh. Nah pas aku tolongin, ternyata si orang yang depan kosan aku ini dia paham bisa juga tentang hal-hal mistis gitu. Akhirnya ya mungkin dari situ dia kayak ngerasa risih atau dia ngerasa bentrok ya, karena energinya yang sangat bertolak belakang kayak gitu. Nah, jadi aku di sini mau nyeritain dari awal ya, Pi. Aku mau cerita dari awal. Itu kan hanya tadi kisi-kisinya aja gitu. Nah, awal-awalnya ini memang kita tuh udah masuk seminggu 2 minggu lah ngekos di daerah sana gitu. Terus di situ juga begitu kenal sama orang tersebut nih, yang ternyata kita sebut aja Pak D namanya, yang ternyata Pak D ini yang ngirim-ngirim santet ke kita gitu. Entah itu dalam hal apa, kita nggak tahu ya. Nah terus udah gitu ini pas di situ kita saling ya nyapa kalau misalnya kita keluar atau kita dari mana habis jajan segala macem lah. Hai, permisi gitu. Iya. Oh, udah berapa lama di sini? Dari si budenya itu nyapa kita. Oh, udah dari tanggal segini gitu. Oh, udah lama juga ya. Iya. Oh, ibu baru ya di sini. Iya, baru nih. Dari mana? Dari daerah Jawa. Aku nggak tahu dari mana Jawanya, cuman dia ngomong dari Jawa karena memang logatnya tuh medok banget gitu loh. Nah, terus di sampingnya itu, di samping rumah si Bude Pak De ini memang ada orang yang aku bantu. Nah itu dia tuh punya usaha lah, jualan kecil-kecilan kayak gitu. Nah kebetulan dia punya anaknya ini yang pertama panggil aja Inces gitu kan, dia cantik kan anaknya. Inces ini memang punya kelebihan, dia bisa melihat sosok astral. Inces ini punya adik 2. Nah pokoknya yang kedua ini perempuan, yang paling bontot ini laki-laki, masih kecil. Nah yang laki-laki masih kecil juga sama, dia punya keahlian juga lah, apa mungkin bisa dibilang namanya anak kecil kan masih bersih ya kan, masih bisa lah ditampakin hal-hal gaib gitu loh, sensitif. Nah terus itu ada momen dimana aku nih maghrib kalau nggak salah, kita tuh kayak lagi ada ngumpul lah sama teman-teman gitu. Terus kok kayak ada yang aneh, suara-suara gitu kan. Nah terus ya kita biasa aja. Pas di hari besoknya itu di situ kita yang memang bener-bener ngerasain kaget nih kan, aku lagi nonton TV. Kita tuh maghrib lagi nonton terus sama sembari ngemil-ngemil makanan. Terus udah tuh di situ langsung ada suara teriakan. Aku feeling kayaknya dari depan deh, aku bilang gitu. Cuman ya udahlah biasa aja. Lanjut lagi ke jam sekitar setengah 10 malam.
kok ada suara lagi nih. Wah, aku udah feeling, aku udah pakai baju mau bobo ya gitu, pakai celana pendek ya kan segala macem. Langsung aku kayak insting aku tuh tajam banget kan, langsung buka pintu, ketok-ketok pintu yang si Inces ini kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, karena di batin tuh kayak yang sesuatu manggil gitu loh. Akhirnya pas kita kesana, aduh ini kenapa nih, dia punya mama, ternyata mamanya juga sensitif, iga jarang, gampang banget kerasukan gitu. Nah udah gitu akhirnya, waduh aku bingung harus gimana. Aku bantulah sebisa aku gitu loh. Karena memang kalau dari orang-orang yang kenal aku, orang yang tahu aku tuh memang aku di bidangnya gitu loh, di bidangnya untuk tolong hal spiritual seperti ini. Cuman kan karena dulu Lala nih masih belum mendalami, tapi memang dari kecil udah diajarkan oleh papaku gitu. Terus ya udah tuh dari situ aku bantu diiniin. Udah akhirnya mungkin adalah masuk di situ sosok ya kan ke badannya si ibu. Kita lihat ternyata pas dicek di dalam perutnya ibu itu selalu dibikin sakit, dibikin kayak mau apa ya, kayak ngerasa nih ada yang ngelilit gitu. Tapi kita kan kalau secara logisnya kayak lambung lagi sakit tuh nyelkitnya ke ulu hati gitu kan. Nah udah dari situ ini pas dilihat, oh ada ular. Kita ngelihat secara gaibnya ada ular ya melilit isi perut si ibu itu. Terus udah dari situ si ibu ini kita tanganin, kita tutup pintunya. Si yang samping rumahnya si Inces ini, si Pak D, dia tiba-tiba ngintip keluar, terus kayak yang ngapain gitu, kita nggak tahu dah. Terus balik lagi. Udah dari situ si ibu udah beres, udah aku kasih air segala macem, aku bacain ya kan. Udah terima kasih Kak Lala, terima kasih kayak gitu kan. Iya sama-sama ibu, kalau ada apa-apa bilang aja. Kita langsung ini nih keluar nih. Pas kita keluar, pandangan si Pak D ngelihat kita tuh kayak orang sinis, kayak yang kita nggak tahu itu apa maksudnya gitu loh, kita nggak tahu sama sekali. Dari situ ada momen juga yang singkat ceritanya kita masih sapa-sapa lah sama si istrinya Pak D ini. Cuman kok kayak aneh ya, ngelihat ke dalam rumah Pak D itu kayak ada asap kabut hitam gitu loh. Jadi kalau di sana tuh kayak kosannya tuh kayak apa sih, 3 petak gitu loh, ngeplong langsung. Nah di atas ininya tuh sekatannya gitu, aku lihat ada kabut hitam. Ternyata itu kayak kalau misalkan si Pak D mau minta pertolongan atau dia kayak manggil yang punya dia tuh, kodam-kodamnya itu nanti tembusnya ke situ. Kayak dia tuh punya guru gitu loh, kayak punya guru. Nah udah gitu dari situ langsung aku sih kayak yang apa itu. Tapi kenapa, maksudnya si Pak D-nya kok sinis banget, tapi istrinya mah enggak. Dan istrinya juga baik kok, dia suka banget yang namanya masak terus kasih ke tetangga-tetangga gitu. Nah terus dari situ dia juga sering kasih makanan ke yang si Inces ini. Nah kebetulan si Inces ini sampai sekarang, sampai saat ini dia masih suka kontak aku. Bahkan ibunya juga lagi tuh pernah kita telepon, pernah kita voice note juga. Ibu kangen gitu, mau ketemu lagi. Terus adiknya juga sama, dia kangen sama aku, pengen ketemu lagi gitu loh. Terus aku bilang iya insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu ya kita ketemu lagi. Nah terus dari situ juga alhamdulillah si Inces ini udah jarang banget ngalamin hal-hal mistis. Tapi kalaupun ada, dia kadang suka menanyakan, ini apa ya, ini kenapa. Paling aku tenangin, gak apa-apa, insya Allah aku bantu pantau dari sini. Nah selepas dari situ ada momen yang dimana aku ini lagi pulang ke rumah ya kan, pulang lah di hari libur tuh, pulang ke rumah. Tiba-tiba ada nih tetangga kosan lagi. Jadi dia tuh memang rumahnya di sana. Rumah dia itu samping yang punya kosan kita nih, gitu. Yang punya aku tempatin itu kosannya. Dia tiba-tiba kirim foto sama kirim video ke aku. Cuman sebentar doang, dia kirimnya tuh yang 1 kali buka gitu loh di WhatsApp. Jadi kan nggak bisa kita ulang kan. Nah terus aku bilang, apa ini? Video apa? Foto apa? Karena kan
nggak semua WhatsApp itu kalau begitu kirim foto atau apa langsung ke download, aku nggak, jadi kan nggak kelihatan gitu, cuman berapa MB-nya doang gitu. Terus ya udah tuh dari situ dia nanya, Kalala di mana? Kata dia, nggak ada di rumah ya? Itu malam-malam kisaran jam 10 apa jam 11-an dia ngabarin. Aku bilang, aku masih di kereta. Karena kan aku biasa tuh pulang ke rumah naik kereta terakhir yang nyampe rumahnya gitu. Nyampe rumahku naik kereta terakhir lah. Kisaran jam 12, jam setengah 1 baru sampai gitu. Itu posisi aku masih di tengah jalan. Masih di kereta. Kenapa emang? Itu Kak, coba lihat. Pas aku lihat, ini siapa? Aku tanya gitu kan. Nggak tahu Kak, dia dari tadi mundar-mandir di samping kosan kakak katanya. Terus dia ada kayak ngegali-gali gitu, ngegali-gali sama nendang sesuatu gitu. Aku nggak tahu dia ngapain. Nah ternyata di saat dia ngabarin itu, keesokan harinya itu si Inces ini ngasih tahu aku, katanya, Kak, itu si Pak D aneh tahu. Aneh kenapa? Pas kakak pulang, dia tuh ada ke samping kosan. Terus aku nggak tahu dia ngapain, dia teriak terus dia nendang. Pas aku denger, brak, kayak gitu, kayak suara pecahnya nyaring. Pas aku lihat besok paginya, itu ternyata di samping kos Kalala itu ada kaca. Katanya ada kaca, itu kayak kaca jendela gitu ya, kaca jendela yang jernih gitu loh, yang jernih. Nah, aku bilang ngapain? Aku ngintip dari pintu, dari balik hordeng katanya gitu. Terus aku bilang, ih itu si Pak D ngapain katanya gitu. Kok dia tiba-tiba teriak terus dia nendang itu kacanya. Awalnya dia nggak tahu kalau itu kaca ya kan, karena pas paginya dia ngajak main adeknya yang bontot nih si Inces. Ya dia ngeliat lah ke samping situ, oh ternyata yang pecah bunyi prak gitu kaca. Wah aku langsung ngomong lah ke yang si cewek yang nge-WA aku ini gitu loh, yang samping ibu punya kosan. Aku bilang gini, si Inces juga ada ngabarin aku bilang gitu, katanya si Pak D semalam. Nah cuman kalau si yang teman aku ini yang sekarang, maksudnya dia tuh jadi teman aku ya, itu dia ini apa namanya ngabarin katanya ada orang gede, katanya orang gede. Aku bilang orang gedenya beneran manusia atau apa? Orang, tapi itu kayak yang ibaratnya ini aku nih, tapi di belakangnya itu ada yang ngenempelin gitu loh. Kayak apa ya namanya? Nyandingin ya? Kayak ada yang nyandingin kayak gitu. Nah udah, dari situ waduh kita nggak boleh suuzon gitu. Nah udah, akhirnya pas hari apa, aku kan bakal balik lagi ke kosan. Aku ngomong lah sama bapak, ini dapat kabar dari temen Neng, aku bilang gitu. Katanya ada yang iniin di samping kosan nih. Ya bapak cuman kayak masuk ke dalam omongan aku gitu loh, kayak udah tahu kayak gitu. Bapak cuman ngomong hati-hati kayak gitu. Banyak-banyak zikir, baca-baca. Iya. Nah, singkat cerita udah nggak ada pembahasan lagi. Di waktu besoknya lagi aku tuh langsung dong datengin ke kosan. Pas nyampe kosan penasaran. Itu selama perjalanan aku kontekan ya, aku WhatsAppan sama yang apa namanya samping rumah yang punya kosan. Terus aku juga kontekan sama si Inces. Aku bilang aku lagi OTW nih kesini. Terus nanti kalau mau main aja, aku bilang gitu kan. Sekalian kasih tahu aku di mana tempatnya. Nah kebetulan pas begitu sampai, si Inces ini yang langsung aku panggil. Inces, aku panggil gitu kan. Ih Kalala, baru dateng ya? Iya. Ayo main, aku bilang gitu kan. Aku senang banget gitu kalau main ya kan sama anak-anak gitu. Nah terus ya udah akhirnya aku beres-beres, taruh tas, langsung tuh jajan ke rumah si Inces. Kan dia jual kayak nugget, gorengan-gorengan kayak gitu, mie sakura segala macem lah. Aku tanya langsung, di mana? Di mana? Aku bisik-bisikan. Di mana itu semalam kamu lihat di mana? Itu tuh di situ tuh katanya. Ayo temenin. Ya udah sembari gendong adiknya tuh yang bontot, karena adiknya yang bontot tuh sama aku nempel banget gitu, kayak yang seneng gitu ya. Nah terus ya udah dari situ, oh di sini. Akhirnya maghrib itu kita coba cari tahu ya kan. Kita coba cari tahu.
pas kita berusaha gali, ternyata memang nggak ada apa-apa, tapi dia nanam sesuatu berbentuk energi. Energi secara gaibnya itu memang ada batu secara gaibnya. Aku nggak tahu itu namanya batu apa, pokoknya energinya negatif banget, nggak bagus gitu. Nah jadi aku tuh masih kayak bertanya-tanya, maksudnya ini orang tersebut, si Pak D ini ngapain gitu, kenapa dia seperti itu gitu loh. Nah terus, dan mereka juga agak sensi banget gitu ke si temenku, sensi nggak tahu kenapa ya gitu. Tapi ke aku sih biasa aja, karena kalau aku kan orangnya ya misi ke istrinya juga ngobrol segala macam ya, ada aja lah yang namanya kita lingkup di daerah yang namanya komplek RT gitu kan. Jadi aku sesuaiin gitu kalau mau ibaratnya negur, nyapa. Dan yang bikin anehnya lagi, ada momen dimana ini masih salah satu saudara sama yang punya kosan. Itu tuh nggak tahu dia kenapa ya, dia kesel apa gimana, nggak ngerti gitu, nggak paham juga. Dia tiba-tiba ngedor-gedor pintu, dor kayak gitu. Waduh, aku lagi tidur kan. Nah terus kayak yang, siapa sih pagi-pagi? Nah tiba-tiba ada sosok, memang di kosan yang kita tempatin ini ada sosoknya itu kuntilanak, yang memang dimana dulu kosannya ini dia pernah jadi tempat kayak pesugihan gitu, jadi sosoknya ini ketahan gitu. Jadi aku nggak mau terlalu fokus ke sosok ini ya. Nah pas si saudara yang ibu punya kosan ini gedor-gedor, aku masih dalam keadaan ngantuk tuh. Kenapa gitu, aku buka pintu. Pas aku buka pintu, iya bu kenapa, aku bilang gitu, ada apa ya. Tiba-tiba dia ngoceh-ngoceh apa gitu ya, ngoceh-ngoceh, lama-lama jauh mundur. Yang tadinya di depan aku, lama-lama mundur. Katanya dia ngeliat sesuatu gitu. Kebetulan pas dia gedor-gedor ini, si Inces itu ngeliatin dari dalam rumah gitu. Si Inces ngeliatin ke arah kosan aku. Dan Inces ngomong, nyampein. Jadi tuh pas kakak buka pintu sambil ngucek-ngucek mata, itu si yang sosok Kunti ini katanya langsung nyamperin. Kayak dia tuh nampakin ke si ibu-ibu itu gitu. Soalnya si ibu itu ngomong, saya merinding deket tamu, langsung pergi. Nah, kita nggak tahu, pokoknya kita sampai ibaratnya kayak dimusuhin ya sama RT gitu. Sama orang di situ tuh kayak kemanipulasi lah sama si Pak D ini gitu loh. Sampai dia tuh ngirim-ngirim pocong. Kayak yang, maksud aku, ini orang tujuannya ngirim seperti ini tuh mungkin biar aku nih kayak pindah kosan kali ya, biar nggak ngekos di situ gitu. Karena kan kita nggak tahu penilaian orang sana tuh ngelihat aku atau ngelihat teman aku tuh seperti apa gitu. Mungkin nih orang nih agak nyolot kali atau apa gitu kan. Walaupun kasarnya aku suka permisi gitu kan, kita nggak tahu pandangan mereka ngelihatnya ke siapa gitu kan. Sudah tuh dari situ sempat nih kita tuh setiap malam kayak nggak pernah bisa tidur, kayak ada aja gitu yang ganggu di atas atap nih, duduk ada yang jalan. Aku bilang, ini apa sih? Aku bilang gitu, ini apaan sih, kayak yang wah dari mana nih? Sampai pas diisengin lagi sama sosok itu, bunyi lagi gitu, kita tarik sosoknya, kita masukin ke botol ya, karena dulu kan memang suka banget iseng. Masukin ke botol, pas lihat, waduh, itu tuh tangannya tuh panjang kayak jingjit gitu lah ya sosoknya. Jadi dia kayak apa ya, intinya badan dia panjang, tangannya panjang. Terus kalau berdiri tuh ada kali berapa meter, tapi dia ngerangkak begitu. Nah, terus udah dari situ kayak si Pak D ini bingung kali ya, mungkin kok gue udah ngetes nih, gue udah jahilin ini orang nih, tapi orang ini biasa-biasa aja, nggak ada respon gitu. Karena memang leluhur aku itu sigap banget ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya kita memang dilindungi sama Allah gitu. Nah terus di situ langsung kayak yang, oh tahu nih siapa nih yang iseng nih, kita tahu gitu. Kita setelin itu sosoknya, setelin ya,
iseng lah setelin dari YouTube kan ayat-ayat Al-Quran. Dia kayak yang teriak panas kayak gitu, minta ampun, tapi sama kita nggak kita keluarin. Sampai ada momen lagi di situ, memang lagi sering banget ibunya si Inces ini kayak yang kemasukan terus kayak gitu, kemasukan, sampai kayak yang si Incesnya pun ngomong di WhatsApp ya ke aku, "Kak, aku ngelihat sosok ini." Terus dia juga ngomong, "Kayaknya aku ngerasa rumahnya aku ini kok jadi gelap gitu loh." "Loh, kenapa?" Aku bilang gitu. "Coba kamu cari tahu, kamu lihat dulu itu sosoknya seperti apa wujudnya." Nah, si Inces ini ngasih tahu ke aku. Dia ngasih tahu bentuknya seperti ini, tangannya panjang. Dia bilang, "Loh, kok sama?" Aku bilang gitu, "Sama kayak ini." Aku bilang, terus, "Oh gini, dia ada di mana?" Aku tanya gitu. "Adanya di dapur. Kadang si Dede kalau mau mandi ke dapur dia nggak pernah mau, nangis kejar." Dia punya adek tuh kalau ke dapur tuh selalu nangis kejar karena dia ngelihat katanya di pojok. Nah terus aku giniin, "Terus kamu kapan ngelihat rumah kamu tuh jadi gelap?" Jadi dia bilang, "Aku ngelihat rumah aku jadi gelap itu dari arah belakang, dari arah si dapur ini yang ada sosok itu. Lama-lama makin kayak orang yang lagi bakar asap gitu, Kak," katanya gitu kan. Nah terus pas kita lihat dari luar, ternyata rumah si Inces ini mau dihampir samain sama si rumah Pak Ade itu energinya. Hampir gitu loh, udah hampir mau kayak yang, soalnya dia sakit-sakitan terus. Si ibu, terus si dedeknya juga rewel. Terus begitupun si Inces, kalau yang anak kedua nih dia nggak terlalu sensitif, kayak yang bodoh amat, kayak apaan sih, di mana, kayak orang yang bingung sendiri jadinya gitu kan. Terus ya udah dari situ kita yang iniin, kita lihat, oh ternyata dari sini nih. Tapi kita kan orangnya nggak langsung gegabah ya kan. Kita siksa lagi tuh sosoknya, kita siksa sosoknya, kita setelin dia jadi kayak yang makin panas. Jadi tuh selama yang si Inces ini ngomong, di dapur ada sosok, terus ada aura hitam gitu, asap-asap kabut. Itu berapa hari tuh kita tuh digangguin terus sama sosoknya yang sama. Terus kadang juga beda-beda, tapi modelnya tuh kayak badannya pada ini ya, kayak kayu gitu badannya, kayak kayu, ceking, kurus segala macem. Ya aku sih ngomongnya jingjit ya kalau kata aku. Terus di situ ya kita tangkepin, ya bingung lah si Pak D ini, ya kita bukan suuzon ya, kita nggak mau yang oh ini dikirim nih dari dia nih, kita nggak begitu. Cuman ya udah kita ambilin aja. Cuman kita di situ mikirnya kita pengen tahu responnya dia gitu loh, kayak yang sikapnya si Pak D ini kayak gimana. Ternyata dia kayak orang panik gitu. Nah terus ya udahlah, di situ ada momen lagi yang pas aku udah berhasil nangkepin ya kan, ya kita seperti biasa lagi, aku pulang ke rumah ya kan. Nah ternyata pas di saat aku pulang ke rumah itu ada hal yang bener-bener wah banget. Si Inces ini ngomong, "Kak, ibu kumat," katanya. Jadi si ibu ini udah parah banget, kemasukannya nggak bisa dikeluarin. Bingung. Akhirnya yang bergerak siapa? Si Pak D tersebut yang ngebantu ini. Nah karena si Inces ini kan masih anak SMP ya kan, dia masih polos, masih belum paham. Katanya itu si ibu dipegang perutnya, terus dipegang jidatnya. Pas dipegang jidatnya itu si Pak D tuh kayak orang lagi ngetik HP, dia tuh ngambil batu, katanya tit kayak gitulah, dia ngambil batu gitu, kayak dia mencet orang apa gitu. Terus ditiup katanya. Terus nggak lama ibu tuh dipegang tengkuk, terus sama jidatnya dipegang lagi. Terus ngomong ke si Inces, "Kamu siap gak? Ibu kamu mau saya leburin," gitu ngomongnya. "Ibu kamu mau saya leburin," katanya.
Leburin gimana? Ya mau dihancurin, karena memang di situ dari awal, dari energinya si Pak D ini, dia memang mencari mangsa. Buat tumbal. Iya. Nah, terus di situ si Inces kayak yang bingung gitu loh. Dia ngechat lah ke aku. Dia bilang gini, "Kak, ini si Pak D ngomong katanya ibu mau dileburin." Ibunya apa siapa? Katanya, "Kamu siap gak ibu kamu saya leburin, terus ibu dikasih air, dibaca-bacain," katanya gitu kan. So giniin, leburinnya itu yang dileburin hantunya apa ibunya, katanya aku gituin kan. Kalau misalkan dia ngomong ibu kamu dileburin, bukannya aku suuzon ya, aku bilang gitu. Takutnya ibu kenapa-napa. Terus itu dikasih air diapain, aku bilang gitu kan. Terus disuruh minum, udah diminum? Iya udah. Terus mendingan gak? Ibu tenang sedikit, cuma nanti dia tiba-tiba kumat lagi, katanya gitu. Ya udah, akhirnya dari situ aku bilang, "Coba kamu bikin air," aku bilang. "Kamu baca apa yang kamu bisa, kamu yakin, terus baca lagi syahadat sholawatnya," aku gituin. "Zikirannya apa yang kamu bisa aja. Terus tiup dah tuh ke air, pas mau diminum jangan lupa baca syahadat lagi," aku gituin kan. Udah dibikinin ya kan, akhirnya mendingan tuh. Malah si ibu kayak yang, "Kakak kapan balik?" nanya begitu. Terus ya udah, akhirnya aku ngomong lah ke mama, "Mah, ini tetangga Neng di sana, mamanya si Inces ada kumat nih kayak gini." "Oh, yang kamu waktu itu bantu ya?" kata Mama. "Iya, kasihan." "Oh ya udah, ntar besok Neng mau jalan ya." Nah, pas udah hari besoknya nih, kan singkat cerita cepet lah, ya kan. Aku jalan, baliklah ke kosan. Pas balik ke kosan, waduh, ini si ibunya kayak ibaratnya udah ditandain bakal next jadi tumbal berikutnya gitu loh. Kalau nggak kena ke dia, kena ke ibu, kena si Inces. Kalau nggak kena Inces, kena yang kecil gitu. Sampai ada terakhir itu sempat kita nggak tahu ya, si istrinya Pak Denny masak, aku nggak tahu dia masak kangkung atau apa. Si Inces yang cerita, ngasih nih ke si Inces ya kan. Dia ngasih ke Inces sama ke yang satu lagi anak kecil. Ada anak kecilnya itu anak SD. Waktu itu di tahun 2019 itu dia masih SD kalau nggak salah, kelas 2 apa 3 aku nggak tahu. Inisialnya V lah ya kan, aku sebut inisial aja. Nah terus di situ ini kayak yang, waduh, aku bilang, si Inces ngomong si Bude ada kasih makanan ke si V katanya gitu. Terus gimana? Ya nggak tahu dah katanya gitu kan. Nah itu sudah mendekati kita tuh memang ada rencana mau berhenti ngekos, pindah kosan gitu, karena ngerasa waduh ini toksik banget si Pak D nih gitu loh. Tiap hari ada aja ngirim ini ngirim itu. Ya aku mah nggak mau suzon, tapi kan kelihatan gelagat gerak geriknya itu gitu. Terus udah tuh dari situ pas si ibu ini maghribnya kumat lagi, kita tolongin lagi tuh. Kita bawa si ibunya ke kosan kita. Kebetulan itu di kosan kita ada satu temen aku lagi, ada sahabat aku yang sekarang punya usaha kecantikan. Nah itu sahabat aku, apa namanya, dia juga bisa mediumship ya, mediator gitu dia bisa. Ada tuh sempat masuk sosoknya ke badan sahabatku, kayak yang dia nggak terima, dia ngamuk lah pokoknya. Intinya dia tuh niatnya mau ngancurin si ibu itu. Jadi kayak memang udah ditandain gitu loh. Ada ya orang sejahat itu, maksudnya kayak yang langsung udah kenal, oh dia bingung kali ngasih makan piaraannya, ini lo ambil dia aja gitu kali ya. Nah, jadiin tumbal orang lain. Iya, jadi kayak parah banget itu si ibu, sampai pucet sepucet-pucetnya. Nah, pokoknya udah diinterogasi, intinya tujuannya mau dapetin si ibu gitu loh, mau ngancurin si ibu. Nah, karena memang si ibu ini dia juga ada kelebihan ya dari leluhurnya, cuman kan mungkin
karena jarang di Al-Fatihain jadi agak renggang gitu. Udah tuh dari situ akhirnya udah nggak pakai lama, nggak pakai basa-basi, atas izin Allah kita langsung babat, kita hantem tuh di situ, kita hantem, sosoknya kita leburin kan, karena dia ngomong mau ngeleburin si ibu. Ya udah kita leburin aja dia gitu atas izin Allah. Pas kita ituin, aku tarik, aku iniin, langsung digebrak bumi, ya kan, gebrak bumi itu langsung itu si Pak D kan pintu nutup nih maghrib ya kan, langsung 3 kali dia sampai kayak gitu. Waduh, kedengeran itu karena memang berseberangan kosan kita gitu, depan-depanan. Wah, udah tuh dari situ. Terus abis dari situ aku nggak tahu, aku kayak ngerasa lapar nih ya kan, aku makanin tulang, ceker apa. Nah si adeknya Inces ini yang kecil, dia teriak, "Ibu!" katanya, "Empus!" gitu, nunjuk ke aku. Nah si Inces ngelihat aku kaget, katanya, "Ih astagfirullahaladzim kak, serem banget." "Kenapa?" aku tanya gitu. "Kok mukanya berubah?" "Berubah gimana?" Katanya sebelah loreng, sebelah hitam gitu. Terus katanya taring aku tuh gede-gede katanya, taring aku. Aku bilang, "Apa sih? Jangan nakutin deh," aku bilang. Tapi bener itu, aku katanya ngunyah nggak berhenti, ngunyah makanin ceker, makanin tulang-tulang. Padahal kan itu udah nggak ada, tapi sumsumnya tuh sampai habis sama aku, sumsum ayam goreng gitu kan. "Ih," kata dia, "udah ah kak, takut ah." "Kenapa?" Nah terus teman aku ini yang punya usaha ya, yang punya usaha kecantikan, dia ketawa. "Lu sih lagian dimunculin," katanya gitu. "Apanya? Itu yang belakang lu." "Ih enggak, ya mungkin dia ngikut kali," aku bilang gitu, ngikut kayak nyaru jadinya, karena kan aku lagi makan, dia isi bensin juga kali ngikutin gitu. Udah dari situ aman ya kan, si ibu udah ini. Terus aku bacain di bagian pundak, intinya aku bersihin apa yang udah ada di dalam badan si ibu yang kemarin dibantu sama si Pak D itu. Ternyata itu mau dihancurin kan si ibunya, mau dileburin, mau dibikin, ya Allah alam, aku nggak tahu. Jadi aku bersihin semua energi negatifnya sampai si ibunya muntah ya kan. Terus udah tuh dari situ ya selang berapa minggu kemudian ya kita pindah. Pas kita pindah dapat kabar mungkin itu berapa bulan kemudian, karena kan si Inces ini kepengen ngontek kita tapi dia bingung kali WA-nya, jadi kita sempat lost kontak karena dulu tuh udah berapa kali ganti nomor kan, sibuk juga nggak merhatiin inilah untuk komunikasi ke sana gitu. Ya udah akhirnya dapat komunikasi dari via Facebook. Si Inces ngabarin katanya, "Kak, kenal gak sama si V?" katanya, yang anak kecil yang di sana. "Kenapa emang?" "Baru kemarin dia meninggal," katanya. "Terakhir dikasih makanan lagi sama si Bude." Terus si V ini pas meninggal, entah itu korin atau apanya, kata si Inces ya, datang ke si Inces dengan keadaan lehernya keikat, terus lidahnya keluar, kayak gitu dah. Dan dia cuma nunjuk ke rumah si itu, si Pak D, kayak gitu. Udah dari situ aku langsung apa ya, kayak yang astagfirullahaladzim. Dan aku tanya, "Kamu sekarang gimana keadaannya? Ibu gimana?" "Alhamdulillah, setelah kakak pindah berapa hari kemudian aku juga ikut pindah," katanya. Dia nyari rumah lah, udah bukan kosan atau kontrakan atau apa, dia bener-bener cari rumah gitu, rumah baru, tempat tinggal baru. Udah dari situ ya dia bener-bener jadiin pelajaran. Ya memang orang baik tuh ya kita balas baik, cuma kan kita nggak tahu di niat baiknya itu ada hal apa gitu. Dan lagi juga maksudnya kayak aneh banget, tiba-tiba sering banget ngasih makanan, sering apa, mungkin kayak tujuannya biar kesirep kali ya, atau diapain gitulah, nggak paham juga. Udah jadi kayaknya cuman gitu aja sih. Dan kabarnya alhamdulillah kalau untuk si Inces mah sampai saat ini dia
sehat. Bahkan dia juga sama punya apa ya, punya usaha kecantikan juga kayak nail art atau apa. Pokoknya pada keren-keren dah mereka tuh. Seneng aku dengernya mereka udah punya usaha kerja kerasnya gitu, mantep. Iya, jadi tumbal itu kan itu banyak cara untuk mencari tumbal. Jadi seperti yang pernah kita dengar gitu, kadang-kadang ada orang cari tumbal dengan membuang uang di jalanan. Ya kan? Jadi siapapun yang mengut uang itu, orang itu akan jadi tumbal dari pesugihan dia atau ngilmunya dia. Nah, ada juga dikasih makanan, ya kan? Dan makanan tuh pasti kan paling kena ya, karena kita makan masuk ke badan gitu. Mungkin udah diritualin dulu atau dikasih sesuatu gitu. Dibaca-baca gitu ya. Sehingga itulah menjadi tanda itu untuk menjadi tumbal gitu. Atau pemberian barang-barang tertentu, bisa aja misalnya baju atau apa gitu ya. Itu juga bisa gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Jadi istilahnya jadi satu pembelajaran bahwa zaman sekarang ini jangan kita berpikir era modern itu tidak ada ya. Dan sekarang ini lebih jahatnya lagi, orang itu mencari pesugihan tapi numbalin orang lain. Iya. Ya, numbalin orang lain gitu. Bahkan kasarnya mungkin itu baru kenal karena dia kan baru pindah ke situ. Iya, kan numbalin orang lain, dia nggak mau numbalin keluarganya. Jadi dia numbalin orang lain gitu untuk menjadi tumbal dari pesugihan yang dia lakukan. Dan sebenarnya ya ada beberapa mitos atau rahasia umum yang orang bilang juga kadang-kadang ada karyawan juga yang pernah ditumbalkan juga ada gitu ya. Misalnya pabrik gitu, tahu-tahu sering kecelakaan, mati karyawannya. Itu ada juga. Gitu iya, itu ada juga dijadikan tumbal. Atau proyek misalnya, sesuatu proyek tiba-tiba jatuh atau apa gitu. Jadi itu ya percaya nggak percaya ya ada seperti itu. Ya mungkin orang harus hati-hatilah menerima sesuatu yang tidak jelas. Gitu. Iya benar-benar. Nah mungkin cerita dari aku cuman segitu aja kali ya untuk hari ini, untuk video kali ini. Karena kalau dibeberin banyak banget cerita aku, Pi. Ya nggak apa-apa, yang seadanya aja kan ini. Berbagi pengalaman itu kan untuk jadi pelajaran ya buat kita semua bahwa ternyata ada hal-hal seperti ini gitu ya kan. Oke, mungkin itu. Dan aku sih terima kasih ya sampai saat ini sama si sahabat aku, terus si Inces, terus sama yang ngasih tahu apa tuh ada orang gede di samping kosan itu sampai sekarang masih berkomunikasi sama aku dengan baik mereka gitu. Dan mungkin sekian teman-teman cerita pengalaman mistis yang pernah aku alamin ya. Buat kalian yang punya cerita-cerita pengalaman mistis seperti aku, boleh yang mau share DM aja langsung ke Instagramnya Serem Midnight. Nanti siapa tahu ceritanya menarik bakal kita undang ke studio nih teman-teman. Oke, terima kasih. Buat kalian juga jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Dan support aku terus ya teman-teman supaya aku rajin bikin kontennya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.